Bismillah, assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ilmina. Insyaallah hari ini kita akan meneruskan apa yang kita bahas minggu lalu berupa sita jaminan, dan kami dari kelompok 6 AS 18B akan menyampaikan pembahasan tersebut, yang nanti setelah sita jaminan ini akan diteruskan dengan pembahasan yang lain insyaallah. Sedikit mengulas yang kita pelajari minggu lalu tentang definisi sita jaminan. Albert Aris berpendapat bahwa sita jaminan atau conservatory based luck adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan pasal 1131 KUH Perdata yang bunyinya segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Kemudian Pertakusumo dalam buku Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Karena dalam kasusnya beberapa orang itu ketika dia punya hutang atau dia harus melunasi sesuatu, kemudian jatuh tempo dan dia belum bisa melunasi semuanya, secara hakikat adalah dia itu harus menjual beberapa barang-barangnya atau asetnya untuk melunasi hutang itu. Nah, tapi beberapa orang itu tidak mau kehilangan asetnya, sehingga mereka biasanya tuh melakukan penggelapan, menutupi data supaya tidak terdata oleh bagian yang akan menyita seperti itu. Nah, di sini adanya sita jaminan, permohonan sita jaminan ini adalah untuk melindungi hak seorang kreditur agar apa yang dia tuntut dari debitur itu bisa segera didapatkan. Kemudian Yahya Harahap dalam buku yang sama menerangkan bahwa pokok sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan, sebagaimana yang tadi kita jelaskan ya, sehingga nantinya putusan itu dapat dilaksanakan. Kemudian jenis-jenis sita jaminan ini didasarkan pada objek yang bisa diterapkan di situ hukum sita jaminan. Yang pertama adalah perkara hutang piutang yang tidak dijamin dengan jaminan tertentu. Maka seseorang boleh menjadikan barang-barang bebas seluruh kekayaan debitur untuk diterapkan di situ sita jaminan. Agunan itu dalam bahasa fikihnya adalah rohan atau jaminan. Jadi kalau tidak ada jaminan tertentu dari sebuah hutang atau sebuah tuntutan untuk pelunasan, maka seseorang itu bisa meminta atau memilih barang tertentu dari kekayaan debitur agar dijual. Misalnya debitur itu punya hutang 500 juta, kemudian jatuh tempo dan tidak bisa melunasinya, tapi dia punya aset dan hutangnya ini tidak terikat dengan jaminan apapun. Maka kreditur atau pemberi hutang dia bisa membuat permohonan kepada hakim agar si debitur ini menjual asetnya secara bebas dari semua kekayaan yang dia punya sampai dapat 500 juta. Misalnya dia punya mobil 200 juta, rumah 500 juta. Kemudian dia misalnya punya aset lainnya 300 juta. Nah, si kreditur bebas dia bisa membuat permohonan pada hakim agar si debitur menjual rumahnya langsung 500 juta atau menjual mobil dan aset lainnya itu yang juga 500 juta. Jadi seperti itu gambaran masalahnya. Ketika utang piutang tidak diikat dengan agunan tertentu. Yang kemudian
barang yang kedua adalah objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 hingga pasal 1247 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi material dan imaterial sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata. Jadi ketika seseorang itu harus mengganti rugi dan dia mungkin tidak punya uang atau tidak bisa melunasinya langsung, tapi dia punya aset, pihak yang dirugikan itu boleh menuntut atau membuat permohonan kepada pengadilan agar pihak yang harus mengganti rugi ini menjual aset-asetnya hingga bisa melunasi tuntutan tadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan. Nah, jadi yang boleh disita di sini hanya objek tidak bergerak, misal seperti rumah, tanah, kebun, seperti itu. Dan itu hanya terbatas pada objek yang diperkarakan. Jadi ketika yang diperkarakan itu adalah kebun, maka seseorang itu tidak boleh membuat permohonan kepada hakim agar lawan beracaranya ini menjual rumahnya. Kenapa? Karena yang diperkarakan di situ adalah kebun, bukan rumah. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian yang keempat, dapat diletakkan pada barang yang telah digunakan sebelumnya. Jadi nggak harus sita jaminan itu tidak harus pada barang yang baru. Misalnya kalau mau melakukan sita jaminan terhadap mobil, nggak harus mobil yang harus dibeli baru 1 bulan 2 bulan, tapi misalnya mobil yang udah dibeli 50 tahun lalu, kan itu mobil antik, misalnya pengen dijadikan sebagai sita jaminan, itu bisa. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan faedah dan manfaat untuk dunia dan terutama untuk akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Manfaat terus.